Kegiatan sekolah minggu ini merupakan bagian dari praktik lapangan mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Katolik semester 2 Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi, Semarang. Tema yang diangkat adalah Yesus akan kembali, yang diambil dari bacaan Injil Yohanes bab 14 ayat 26 sampai 28. Kegiatan ini bertujuan membantu anak-anak memahami bahwa Yesus akan datang kembali dan membawa kita ke surga. Peserta kegiatan adalah anak-anak dari PIA Paroki Sendangguo dengan jumlah sekitar 60 hingga 65 anak. Suasana riang langsung tercipta saat anak-anak diajak menyanyikan lagu Happy Ya 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 dan Hari Ini Kurasa Bahagia. Lagu-lagu ini mengajak anak-anak untuk bersukacita karena Yesus selalu hadir bersama mereka. Setelah itu mereka diajak berdoa dengan salah satu dari mereka yang memimpin doa. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan
kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau lagi tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat Setelah bernyanyi dan berdoa, kakak-kakak bertanya siapa yang membawa kitab suci. Karena sebelumnya untuk kelas besar sudah ada pengumuman untuk membawa kitab suci. Setelah itu bersama-sama membaca Injil Yohanes bab 14 ayat 26 sampai 28. Dalam bacaan ini, Yesus berkata bahwa ia akan pergi kepada Bapa, tetapi ia akan datang kembali. Ia juga berjanji bahwa Roh Kudus akan diutus untuk menghibur dan membimbing kita. Siapa yang bawa ditunjukkan? Anak gembor. Kelas besar yang tidak membawa, lain kali kalau sambung kita oke. Siapa yang tidak membawa? Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kalian. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah lihat ya adik-adik? Oke, kita langsung ya. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil bab 15 ayat 26 sampai 29. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Aku katakan kepadamu.
Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu. Aku pergi tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Kak Tia. Yang telah bisa silakan baginya di brokolinya. Anak-anak kelas kecil, yaitu dari usia belum sekolah hingga kelas 1 SD, mendengarkan renungan yang diambil dari kisah seorang anak bernama Andre yang ditinggal sementara oleh ayahnya. Kisah ini menggambarkan bagaimana Yesus pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita, dan Ia akan kembali menjemput kita. Setelah renungan, anak-anak mewarnai gambar sederhana. Oke, halo. Hai. Halo. Iya, anak-anak yang terkasih dalam segala hal. Nah, dengarkan dulu ya hari ini. Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan 38. Jadi di sini saya memberikan renungan singkat tentang Injil yang telah kita dengar. Jadi adik-adik, kalian pernah menemani kita, menghibur kita, dan membantu kita menjadi anak yang baik. Jadi, walaupun kita belum bisa melihat Yesus sekarang, kita percaya Yesus akan datang kembali dan membawa kita. Anak-anak kelas besar, yaitu kelas 2 hingga 4 SD, juga mendengarkan renungan tentang janji Yesus yang akan datang kembali. Tetapi sebelum itu juga diminta membaca kembali Injil tadi. Mereka melanjutkan kegiatan dengan permainan mencari kata yang berisi kata-kata penting dari bacaan Injil seperti Roh Kudus, damai sejahtera, dan penghibur. Aktivitas ini membantu anak-anak mengingat isi Injil dengan cara yang menyenangkan dan sesuai usia. Kalau kau suka hati jadi mata, kalau kau suka hati kita lakukan. Kalau kau suka hati jadi mata, kalau kau suka hati goyang telinga, ya. Jadi tadi kita sudah membaca Injil dari Injil apa? Ayat 26 sampai 28. Ya. Sebelum kakak kasih renungan nih, ada yang tahu nggak kisahnya itu tentang apa? Mengasihi. Oke, mengasihi. Ada lagi? Menolong. Ada lagi? Apa? Pembantu. Ya, jadi pada Injil yang baru saja kita dengarkan itu berkisah. Yang sudah selesai, nanti tunjukkan ke Kak Tia untuk menunjukkan Kak Tia yang mana ya? ya. Sudah dicek Kak Tia?
Selama kegiatan berlangsung, anak-anak mengikuti dengan antusias. Mereka menyimak cerita, berdoa, bernyanyi, dan menyelesaikan tugas dengan penuh semangat. Di akhir kegiatan, anak-anak menerima berkat dan pulang dengan hati gembira.
Kami mengucapkan terima kasih kepada pastor paroki, tim pelayanan pendampingan iman anak, para orang tua, dan semua pihak di Gereja Santo Paulus Sendangguo, Semarang yang telah membantu kelancaran kegiatan ini. Semoga kegiatan ini semakin menumbuhkan iman anak-anak sejak dini menjadi bekal hidup mereka di kemudian hari dan menjadi pengalaman mengajar bagi kami para mahasiswa.